Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, teman-teman, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Piala Dunia. Pertandingan pertama antara Inggris versus Iran yang berakhir untuk kemenangan Inggris dengan skor telak 6-2. Pertandingan kedua antara Senegal versus Belanda yang berakhir untuk kemenangan Belanda dengan skor meyakinkan 0-2. Memang dari segi permainan Belanda gak istimewa. Tapi saya melihat dari segi staying power tim ini luar biasa. Dan juga dari segi kekompakan memang mereka terlihat lebih unggul daripada para pemain Senegal. Yang tampak para pemain Senegal ini terburu-buru untuk membangun serangan dan juga memilih untuk cepat melakukan eksekusi shooting ketika mereka sudah dekat ke kotak penalti dari timnas Belanda. Sedangkan para pemain Belanda lebih memilih untuk membangun serangan secara terstruktur sebelum mereka menciptakan peluang. Maka itu mereka juga tidak bisa menciptakan banyak peluang di pertandingan mereka, dan juga sepertinya mereka terbantu oleh penjaga gawang dari Senegal, Mendy, yang melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah ketika dia keluar dari garis gawangnya tapi tidak bisa menangkap bola, dan kesalahan kedua ketika dia tidak bisa melakukan save dengan sempurna sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemain Belanda Klaassen untuk mencetak gol di masa injury time dan membawa timnya meraih kemenangan 0-2 di pertandingan pertama mereka, yang tentu adalah sangat amat penting. Sedangkan timnas Inggris, kita bisa melihat mereka sebetulnya kesulitan di menit-menit awal karena tim lawan Iran memilih bermain bertahan total. Saya agak bingung kenapa Carlos Queiroz, pelatih dari Iran, memilih taktik bertahan total. Padahal tim ini punya kemampuan untuk bermain ofensif juga. Oke lah, memang mereka berhadapan dengan salah satu tim kuat. Tapi ya paling tidak mereka kan perlu memberikan perlawanan. Dengan hanya bermain bertahan, itulah yang memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Inggris untuk terus menggedor pertahanan dari Iran sehingga mereka bisa mencetak total 6 gol dan juga mendapatkan begitu banyak peluang emas. Oke, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Inggris versus Iran ya teman-teman. Pertandingan pertama tentu sangat penting bagi kedua tim. Bagi Iran tentu mereka berharap agar mereka tidak kalah, dan bagi Inggris mereka ingin menang agar di pertandingan selanjutnya nanti lawan tim yang lebih kuat lagi daripada Iran seperti Amerika Serikat dan juga Wales, mereka akan bermain dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi dan juga lebih tenang lagi. Nah, dari jalannya pertandingan memang Inggris langsung tancap gas ketika mereka melihat bahwa para pemain Iran ini memilih bermain bertahan. Dan sangat disayangkan nih, para pemain Iran juga sepertinya gagal pressing. Mereka bertahan menunggu di tengah dan juga di belakang, tapi saya tidak melihat mereka bisa melakukan pressing kepada para pemain Inggris sehingga pemain seperti Bukayo Saka, Sterling, Kane, Mason Mount, bahkan Jude Bellingham dan juga Declan Rice terlalu lama bisa menguasai bola. Nah, untuk melakukan pressing itu yang diperlukan bukan saja menutup ruang, tapi juga untuk bisa memberikan penekanan dengan tackling-tackling yang sempurna agar para pemain tim lawan itu sulit untuk bisa berkembang dengan mengandalkan passing game atau juga skill individu mereka. Tapi para pemain Iran gagal melakukan itu. Jadi mereka sepertinya jaga kandang, tapi mereka tidak melakukan penekanan untuk bisa menyulitkan pergerakan para pemain Inggris. Dan Inggris sebetulnya hampir mencetak gol dulu kan? Dari siapa? Dari Harry Maguire. Nah, saya pernah katakan beberapa kali bahwa pemain itu bisa saja tampil beda untuk timnas dan juga untuk klubnya. Kan saya siaran pertandingan ini di SCTV semalam. Dan ketika saya ditanya tentang Harry Maguire, saya jelaskan bahwa gak ada salahnya juga Gareth Southgate memilih dia. Karena Gareth Southgate melihat bahwa performa dia ketika membela timnas Inggris itu gak pernah ada masalah. Bahkan dia pernah mencetak gol juga bagi timnas Inggris kan. Jadi dia tetap memilih Harry Maguire, dan Harry Maguire bermain baik di sini. Ada satu kali dia bekerja sama dengan John Stones untuk bisa mengantisipasi serangan dari pemain Iran. Dia bisa melakukan blocking, dia bisa melakukan intercept. Bahkan tadi kan saya katakan dia mendapatkan peluang mencetak gol ketika dia sundul, terkena tiang. Jadi pemain ini memang tampil beda ketika membela timnas Inggris. Dan akhirnya Inggris bisa mencetak gol. Wah, ini adalah gol yang indah menurut saya karena Jude Bellingham ya, jarang-jarang dia masuk ke dalam kotak penalti dan dia mendapatkan crossing dari pemain asal klub Manchester United yang memberikan crossing yang sempurna, Luke Shaw, dan bisa mengubah skor menjadi 1-0. Nah, ketika sudah unggul terlihat para pemain Inggris lebih berani mengambil inisiatif untuk mengandalkan skill individu mereka dan juga menyerang terus-menerus dari sektor sayap. Ini sebetulnya kita sudah bisa membaca nih pola serangan dari timnas Inggris, yaitu mereka terus-menerus membangun serangan dari sektor sayap. Kalau nggak dua fullback, dua pemain sayap mereka yang akan bergerak, sayangnya para pemain Iran nggak bisa pressing. Dan ketika mereka coba untuk bermain keras, maka salah satu pemain Inggris yang bergerak dari sektor flank itu akan cepat memberikan bola ke tengah. Nah, di sana biasanya ada Mason Mount, Declan Rice, atau juga Jude Bellingham. Jadi
Secara keseluruhan para pemain Inggris ini bermain dengan garis pertahanan tinggi, perlu karena para pemain Iran ini kan bertahan secara dalam. Jadi mereka benar-benar menunggu di dekat kotak penalti dan juga di lini tengah mereka. Nah, saya melihat bahwa tim-tim asal Asia ini sepertinya akan sulit ya berkembang di Piala Dunia, tergantung nanti kita tunggu form dari Jepang dan juga Korea, karena sebelumnya juga Qatar kita lihat gak bisa main lawan Ekuador, nah Iran juga gak bisa main lawan Inggris. Ya akhirnya Inggris juga bisa menambah gol demi gol, dan gol yang indah juga itu dari Bukayo Saka ketika dia mendapatkan umpan dari Harry Maguire. Jadi Harry Maguire bisa memberikan assist. What a shot by Bukayo Saka, dia tendangan volley, dia bisa mencetak gol. Sterling kemudian mencetak gol, 3-0 udahlah, Inggris sudah unggul. Saya kira mereka mungkin akan mengendurkan serangan seperti yang saya jelaskan ketika siaran, tapi ternyata tidak. Tetap aja mereka gaspol, dan akhirnya mereka bisa mencetak tambahan 3 gol di babak kedua. Yang mencetak gol adalah Bukayo Saka lagi, dan yang saya suka bahwa Gareth Southgate akhirnya melakukan beberapa pergantian pemain ya, untuk juga bisa melakukan penyegaran, membuat penyegaran lah. Dan ternyata Inggris bisa mencetak gol lagi walaupun ada banyak pemain pengganti yang masuk. Rashford mencetak gol, umpan dari Harry Kane. Kemudian kita melihat yang mencetak gol lagi adalah Grealish. Ya, Grealish juga salah satu pemain pengganti saat dia mendapatkan umpan dari Callum Wilson. Dan saya melihat para pemain Inggris ini gak egois. Walaupun tuh Wilson seharusnya bisa shooting, tapi dia memilih untuk memberikan umpan tarik, dan Grealish bisa mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Ya, Grealish juga bermain cukup rapi ya, karena juga memang lawannya tidak sekuat tim-tim lain yang berada di grup ini ya, dan juga sangat disayangkan Iran tuh memilih bertahan. Yes, mereka bisa mencetak 2 gol ketika mereka nyerang. Nah, salahnya kan mereka tidak mau menyerang dari awal. Coba mereka nyerang. Padahal tim ini kan nggak jelek juga di Piala Dunia lalu kan, pada tahun 2018 kan. Mereka hampir saja lolos dari fase grup. Jadi agak membingungkan mengapa Carlos Queiroz ini memilih taktik bertahan. Itu yang memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Inggris untuk bisa mencetak banyak gol dan juga menciptakan banyak peluang. Ya artinya untuk next match lawan Amerika ya para pemain Inggris bisa bermain lebih tenang lagi nanti. And now to the second match, Senegal versus Belanda. Ini yang saya tunggu-tunggu. Karena Belanda ini kan juga salah satu favorit untuk menjadi juara ya. Dan memang yang saya melihat materi pemain dari timnas Belanda kali ini, mereka punya materi pemain yang merata teman-teman. Dan juga cukup banyak pemain mereka yang bermain di Belanda. Jadi ini tentu akan membuat kekompakan mereka semakin baik ya. Dan saya melihat memang secara kekompakan mereka lebih baik lagi sih. Kalau para pemain Senegal lebih sering mengandalkan skill individu mereka, tapi Belanda ini terlihat jelas melakukan kombinasi passing setiap kali mereka ingin membangun serangan. But the problem is mereka berkali-kali kena counter press. Jadi para pemain Senegal ini bermain agresif tapi nggak kasar. Agresif untuk bisa menyulitkan para pemain Belanda itu memainkan passing game mereka. Jadi para pemain Belanda itu mau tidak mau pertama-tama harus fokus untuk keluar dari pressing para pemain Senegal. Baru kemudian mereka bisa membangun serangan mereka. Maka itu para pemain Belanda tidak bisa menciptakan banyak peluang. Dan juga sebetulnya ketika para pemain Belanda ini mengaplikasikan permainan menyerang dengan mengandalkan garis pertahanan tinggi yang akhirnya bisa di counter press oleh para pemain Senegal, artinya kan para pemain bertahan mereka nih ikut keluar. Nah, beberapa kali juga mereka kena counter dari para pemain Senegal yang juga mengandalkan kecepatan mereka. Dan memang babak pertama itu berjalan sangat ketat, gak terlihat ada peluang yang berbahaya dari kedua tim ini ya. Memang tuh De Jong hampir saja tuh menciptakan peluang, tapi sayang dia terlalu lama menguasai bola ketika para pemain Belanda bisa membangun counter yang cepat. And second half, nah saya agak kaget sih melihat para pemain Belanda sepertinya nih menurun performanya. Karena Senegal yang berkali-kali menyerang ke pertahanan mereka. Dan agak kesulitan juga para pemain Belanda memainkan kombinasi passing mereka mulai dari lini pertahanan ya. Saya melihat memang nih peran dari Van Dijk ini sangat besar di timnas Belanda bersama juga dengan Nathan Ake. Ini tampaknya mereka bermain dengan 3 center back. Memang ada 2 wing back yang naik cukup tinggi ya untuk menyerang. Jadi Van Dijk ini memang adalah pemain yang penting, tapi dia juga kewalahan untuk bisa mengawal pergerakan para pemain Senegal. Senegal tuh mendapatkan banyak peluang loh, teman-teman, di babak kedua dari Gueye, dari Dia. Tapi memang penjaga gawang Belanda ini Noppert nih bagus ya performanya ya. Penjaga gawang yang bermain di Heerenveen ya kalau nggak salah ya. Main di Eredivisie itu dia. Jadi memang cukup banyak pemain Belanda juga yang bermain di Belanda yang dibawa oleh pelatih mereka Louis van Gaal. Dan juga akhirnya Belanda melalui sebuah kombinasi permainan membangun serangan dan De Jong yang bisa memberikan umpan kepada Gakpo. Nah ini yang saya bingung kenapa Mendy itu berani keluar dari garis gawangnya. Edouard Mendy ini memilih untuk keluar dengan cepat dari garis gawangnya dan ternyata itu adalah blunder karena dia gagal menangkap atau meninju bola dan Gakpo bisa mencetak gol. And sebetulnya Senegal itu mendapatkan peluang lagi tuh dari salah satu pemain mereka ya, saya lupa namanya, yang bisa lagi-lagi di save oleh Noppert sebelum akhirnya mereka counter attack
Dan Depay yang memang masuk sebagai pemain pengganti karena tidak fit 100%, melepaskan tendangan, sayang Mendy tidak bisa menangkap dan reboundnya bisa diselesaikan oleh Klaassen yang mencetak gol di masa injury time. Jadi memang terlihat dari segi permainan Belanda masih biasa-biasa saja dan Senegal yang justru berani memberikan perlawanan ya. Ini yang saya suka dari Senegal, bahwa mereka nggak milih bertahan. Mereka milih untuk melakukan counter press dan juga menyerang untuk menyulitkan para pemain Belanda. Tapi ketika finishing itu nggak bagus dan juga form dari penjaga gawang tim lawan itu lagi bagus, dan ketika ada kesalahan dari salah satu pemain, nah disitulah akan terjadi malapetaka. Dan memang itulah yang terjadi untuk timnas Senegal ketika Mendy melakukan 2 kesalahan fatal. Yang pertama itu ketika dia keluar dari garis gawangnya terlalu cepat dan gagal untuk menangkap bola, dan kedua ketika dia tidak bisa melakukan penyelamatan secara sempurna. Tapi overall Senegal juga tidak buruk permainannya, justru saya melihat dari segi creating chances mereka lebih unggul, dari efektivitas mereka menyerang lebih unggul, tapi sangat disayangkan ada kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang mereka yang memang juga sekarang kita tahu sudah kehilangan tempatnya ya di klubnya Chelsea, yang sebelumnya dia menjadi kiper nomor 1 di sana tapi digeser oleh Kepa, dan ketika Kepa cedera baru dia kembali diberikan kesempatan bermain. Tapi terlihat jelas bahwa perbedaan di pertandingan antara Senegal versus Belanda itu adalah penjaga gawang Mendy yang melakukan 2 kesalahan fatal itu. Oke, very good win for England and Belanda. Good luck untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena pertandingan-pertandingan selanjutnya bagi timnas Inggris sangat berat lawan Amerika Serikat dan juga Wales, apalagi Wales yang akan ngotot lawan mereka. Dan bagi Belanda memang relatif ringan karena hanya tinggal ketemu Qatar, tim tuan rumah yang diporak-porandakan di pertandingan pertama lawan Ekuador, dan nanti mereka akan ketemu tim lainnya di grup ini yang juga tidak begitu berat seharusnya, yaitu lawan Ekuador. Oke, kita tunggu saja perjuangan dari 2 tim lanjutan ini teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.